Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali hari ini Pak kami bisa bertemu dan melakukan wawancara dengan Bapak Syamsuddin Arba. Pak Syamsuddin Arpa. Ya kembali lagi di YouTube-nya Sebatik News. Kali ini kita akan mewawancara salah satu tokoh Kaltara Pak ya seperti itu. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak sebelumnya sudah menerima kami dan bersedia untuk diskusi nih Ya. bersama Sebatik News seperti itu. Ya, ini Pak untuk memanfaatkan waktu kita langsung saja saya tanyakan Pak terkait profil dari Bapak seperti apa yang bisa dibagikan terhadap yang menyaksikan kita nih Pak di Sebatik News TV mungkin seperti itu. Iya. Saya kelahiran Tarakan. Ya. Kelahiran Tarakan, anak Bugis ya. Anak Bugis, Pak. Kelahiran Tarakan. Bapak saya itu adalah tukang buat kapal ya. Di galangan kapal di Tarakan, khususnya di Jembatan Besi. Jadi kemudian lingkungan di situ menurut orang tua saya dan kakak-kakak saya anak terakhir ya, dan semuanya laki-laki. Jadi menurut kakak saya dan juga mungkin orang tua saya, kalau saya sekolah di Tarakan, kalau sudah selesai dari SD, maka kemungkinan besar saya akan terpengaruh lingkungan. Nah, salah satu cara untuk menyelamatkannya pada saat itu adalah saya dikirim ke pesantren. Iya, menarik Ya, sekali iya. Pak. Ya, akhirnya Bapak ternyata alumni pesantren seperti Iya, itu. Sebelum terlalu jauh Pak, lahir kapan ini Pak dan di Iya. mana lahirnya seorang Iya, Bapak? saya lahir di Tarakan, khususnya di Jembatan Besi ya. Tembuhni saya di Jembatan Besi tahun 76. tahun 76 Nah, ya, saya lahir di Tarakan seperti itu. Kemudian dan dibesarkan di situ juga Pak? ya dibesarkan di situ. Jadi sebenarnya kalau waktu itu saya lanjut ke SMP umum yang ada di Tarakan, saya masuk di SMP favorit ya, karena waktu itu NIM saya itu cukup bagus ya untuk masuk di sekolah pada saat itu SMP 1 bisa masuk, kan rata-rata yang ada di situ masuknya di SMP 5. Saya bisa masuk di SMP 1. Nah, tapi karena pilihan orang tua bersikeras untuk menyekolahkan ke pesantren, saya akhirnya harus sekolah ke pesantren. Dengan saya juga sebenarnya sedih banget karena teman-teman saya semua sekolah di Tarakan, kok saya harus dikirim. Iya. Dan ketika sampai di Bangil tuh saya lebih sedih lagi, aduh kondisinya kok kayak gini ya, sudah jauh dari orang tua, makanannya semua serba antri, nggak ada yang ngurusin, kita sendiri harus mandiri gitu. Dengan uang saku yang semuanya terbatas ya, itu selama 6 tahun, dan akhirnya saya bisa menyelesaikan itu selama 6 tahun. Itu yang SMP dan SMA Pak? Iya, sanawiyah dan aliyah. Saya bisa lulus dan bisa selesai. Sebenarnya keinginan saya sebenarnya pada saat itu adalah saya sudah sampaikan ke bapak saya, kalau seandainya lulus, saya kepingin sekolah ke Mesir ya. Kepingin sekolah ke Mesir, tetapi ternyata pada saat saya selesai lulus, mungkin 1-2 bulanan selesai lulus, bapak saya meninggal. Nah, ternyata disitulah takdir saya menentukan. Mungkin kalau seandainya saya pada saat itu sekolah di Mesir, saya mungkin tidak jadi seperti saat ini. Tetapi karena saya ya, jadi memang jalur hidup itu memang Allah yang ngatur. Termasuk juga saya bersyukurnya bisa masuk di sekolah Persis Bangil tuh waktu itu. Di situ juga terbentuk keagamaan saya, karakter saya. Terus juga karir politik saya itu dimulai dari situ. Termasuk karir politik saya ke PKS. Jadi awal mulanya Bapak politik itu seperti apa Pak? Awal mulanya di politik itu kan sejak kelas 5 kami dikumpulin. Kelas 5 SD? Kelas 5 SMP. SMP. Kelas 5 SMA berarti kelas 2 SMA kelas ya. 2 SMA ya. Ya, itu kan kami dikumpulin. Ya. Dikumpulin tuh anak-anak yang cenderung lebih kritis ya. Iya. Dikumpulin. Bapak termasuk nih salah Iya, satunya. ada 10 orang. Iya. 10 orang saya dikumpulin. Nah, dikumpulin pada saat itu di tiap pagi itu setiap hari Sabtu kita mesti dikumpulin, diberikan macam-macam arahan. Itu selama 5 sampai kelas 6. Itu ternyata semua teman-teman saya di situ hampir rata-rata yang jadi satu partai politik saya ternyata. Satu partai Jadinya. Karena ternyata mereka inilah yang menjadi cikal bakal, yang pembimbing saya pada saat itu, yang menjadi cikal bakal menjadi Dewan Syariah dari PKS. Papa waktu itu PK. Dan dia adalah pimpinan pesantren. Jadi di situ sebenarnya jalur ceritanya. Jadi saya juga nggak ujuk-ujuk. Jadi kalau mau dibilang ada nasabnya nih, nah, ada nasabnya, nggak ketemu di jalan juga nggak gitu loh. Gitu. Jadi itulah yang sebenarnya saya bersyukur. Terus kemudian lebih lanjut lagi setelah, karena
Setelah selesai itu banyak misi-misi acara TV, Iya. acara radio, lebih banyak di radio ya, Iya. radio dan koran. Saya jadi ngisi gitu, termasuk mengisi di acara-acara keagamaan. Saya sering diundang dan saya semanfaatin sampai saya memimpin beberapa organisasi di usia saya di bawah 25 tahun. Dan itu akhirnya pada saat Itu di Tarakan, Pak? Tarakan. Pada saat berikutnya lanjut dicalekkan gitu. Ketika Tahun berapa itu, Pak? Pertama 2004. 2004 caleg Iya. PKS. Ya, PKS sudah Udah PKS, PKS waktu ya. itu, ya. Udah PKS karena PK itu kan 2002 Ya. ke 2004 ya, berganti nama. Ini DPRD provinsi, Bu. Dari kabupaten kota. Kabupaten Kota Lalu Tarakan. Kota Tarakan waktu itu dan modal TV, Popularitas. Ya. modal ngisi acara di koran dan di radio itu akhirnya saya bisa Ya. terpilih. Terpilih menjadi anggota dewan. Usia saya masih 27 tahun waktu itu, saya belum menikah. Jadi 27 tahun saya sudah jadi anggota dewan. Itu Jadi- murni modal ini, Pak, yang tanda kutip Iya, popularitas. tidak ada ansih, tidak ada dukungan finansial. Bukan anak seorang politisi Bukan besar. politisi besar, bukan tokoh besar. Saya nggak punya orang tua yang kan sudah almarhum. Iya, iya. Juga support dana dari kakak juga enggak. Merintis Bahkan sendiri kan. merintis sendiri, berkembang sendiri. Akhirnya ya Allah memang menggariskan bahwa harus jadi anggota dewan. Nah, di awal saya masuk itu untuk periode berikutnya saya lebih muda Iya, gitu. betul. Itu. Dan di situ juga terus terang saya melanjutkan S1-nya. Jadi setelah itu saya melanjutkan S1 itu karena saya di DPR kan sudah ada sokongan Ya, dana nih. sokongan dana sudah ada. Udah lanjut gitu kan. Tahun 2004 tuh, Pak. Ya, baru lanjut S1-nya. Jadi lamanya terputus tuh. Sambil Sampai saya 2009. sampai akhirnya 2004 ke 2009 selesai S1-nya. S2-nya di 2009 ke 2014. Terpilih lagi, Bapak. Terpilih lagi untuk yang periode kedua. Bahkan waktu itu suara saya menjadi suara terbanyak Dan setarakan Kota Tarakan. sekota Tarakan ya. Biasa. Bangga saya, Pak, ya, sama iya. orang suara terbanyak nih, Suara Pak. terbanyak di Kota Tarakan. 2009 waktu itu. Iya, setelah itu saya lanjut, terpilih lagi 2014, saya lanjut S3-nya. Lanjut S3 sampai 2019. Akhirnya selesai juga tuh. Dan ini memang bukan sifatnya given ya, pemberian atau apa, atau murni. Wah, ini S3-nya ini karena S3 praktisi, enggak. Karena pada saat itu gabungannya saya kuliah di S3 itu adalah gabungan antara orang-orang yang beasiswa murni. Jadi anak-anak yang lulus mereka tuh dapat beasiswa dari Basnas lanjut ya. Jadi bareng-bareng. Setelah itu nilainya pun juga saya termasuk nilai yang cum laude. Jadi nggak ada benar-benar murni gitu loh, benar-benar murni. Nah, itu yang membuat saya jadi juga selesai ya, dan itu juga ngambilnya di pendidikan agama Islam. Ini periode ketiga, Pak, ya. Periode Tapi ketiga di Tarakan. Tarakan. Berlanjut di 2019 ke 2024 saya Provinsi. masuk provinsi. Jadi saya sudah Alhamdulillah, Pak, empat periode nih. 4 periode. Iya, gitu. Dari umur 27 sampai Sekarang, sekarang. Umur iya. berapa, Pak, sekarang? Sekarang hitung aja sudah 44 mau 45 ya gitu. Sudah. Sepanjang itu, Pak, ya. Iya, sepanjang itu sudah mau hampir 17 mau 18 tahun. Hampir sebagian itu. Iya. Masa Ya, kalau seandainya anak-anak itu sudah dari sudah punya KTP, Pak. Iya, sudah punya KTP, bayangkan itu. Luar biasa, Pak. Iya, kayak gitu. Artinya Bapak secara ini pekerja-kerja politik sudah biasa. Iya, jadi dengan begitu saya manfaatin bukan hanya semata-mata ini, tapi saya manfaatin juga untuk pendidikan saya. Karena kan saya juga sadar bahwa waktu itu saya tidak punya dukungan dari orang tua, sehingga saya harus selesaikan. Kenapa saya juga harus menyelesaikan S3? Saya ingin untuk memberikan pelajaran aja kepada anak saya, bahwa bapaknya itu ketika meminta anaknya itu untuk sekolah, saya juga udah bilang bahwa saya ini udah sekolah gitu. Bagaimana saya minta mereka sekolah tinggi kalau saya nggak tidak nyontohin? mencontohkan. Iya, jadi sebenarnya itu motivasi saya untuk bolak-balik. Tapi juga ternyata basic pendidikan itu mempengaruhi pola pikir kita, gaya pikir kita dan sebagainya. Tapi juga jangan salah, saya juga cenderung di olahraga. Apa hobi olahraga apa? Dulunya di bulu tangkis saya pernah jadi ketua badminton. Kota Tarakan. Kota Tarakan. Lanjut di Binaraga, saya jadi ketua umum Binaraga untuk Provinsi Kaltara. Gitu. Sampai sekarang, Pak, ya. Iya, insya Allah bulan ini
nanti kita akan melantik yang lengkap. Ini Pak, saya minta tipsnya nih Pak. Kami ini milenial, mungkin kita bisa jadi ke politik juga, bisa jadi ke Iya. apa ini Pak tipsnya kok 4 periode gitu nah Pak? Iya, saya Apa kuncinya yang Bapak iya, rasakan selama ini akhirnya bisa 4 periode? saya total aja. Total. Iya, total aja. Jadi melakukan itu total, serius gitu ya. Terus kemudian membangun performa diri juga dengan serius. Segala sesuatu itu kalau kita tahu ilmunya dan tahu caranya, insya Allah itu bisa tercapai. Tapi betul-betul harus total dan konsisten melakukan. Tapi Bapak dari awal tadi mengatakan bahwa masuk itu tidak, tanda kutip, tidak pakai money politik, akhirnya terpilih. Iya. Bahkan saya terus terang, saya masih ingat ada salah satu dari tokoh masyarakat Tarakan. Itu karena senang ya dengerin saya ceramah-ceramah. Akhirnya dia minta waktu itu maju dan dia ngasihkan saya duit 20 juta. 20 juta itu saya modalin untuk foto-foto kopi. Jadi waktu itu belum ada poster apa, kami fotokopi. Dibagi Dan selebaran, ternyata Pak, ya ternyata itu berkah banget tuh uang 20 juta tuh. Jadi itu saya ingat tuh dikasihin waktu itu. kan honor ini Pak ya, honor ibadah. Iya, nah, jadi karena dia senang dengerin saya ceramah gitu kan, segala. Dia tahu maju. Terus setelah itu dia bilang udah ini duit ambil untuk modal kamu 20 juta pada saat itu. 20 juta tuh berkahnya luar biasa. Jadi di sana tuh juga cukup signifikan berkembang. Dan saya menjadi ketua pembinanya di sana. Dan itu juga konsep saya perhatikan. Di Persis sendiri apa jabatannya Pak? Saya masih belum tahu nih. Belum Yang tahu. penting saya memberi kontribusi lah sebagai alumni gitu loh. Pokoknya dia mau nempatin, yang penting saya bukan ketua gitu loh. Yang penting saya bukan ketua. Jadi saya akan beri kontribusi yang saya bisa gitu. Karena kan itu udah banyak. Maksud saya kan karena alumni ini banyak ya. Yang tidak ini disitulah mereka. Sedangkan saya nanti akan berikan kontribusi. Karena bayangkan ya, saya juga ketua ini loh. Ketua Dewan Pembina Pendidikan yang cukup maju loh di Tarakan. Tuh. Jadi kan tidak mungkin semua kita mau rangkap gitu. Jadi mereka-mereka yang ada lowong waktu dan sebagainya, di situ mereka boleh berduka. Saya ikut bantu dorong deh. Intinya yang terbaik untuk Persisnya itu Persis ya. Bapak. Dan perlu dicatat loh, karir politik saya juga dimulai dari Persis. Artinya tidak lupa dari Nggak Bapak. mungkin lupa tuh. Ya. Ini Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Dan Sama-sama. kita ini di Sebatik nih Pak ya. Iya. Mungkin suatu saat kita di Tarakan Pak. Amin. Nanti bisa kita jalan-jalan ke rumahnya boleh, Bapak. boleh. Mengenal ini dekat Pak, tapi Iya. mudah-mudahan lebih dekat lagi. Amin. Insya Allah. Dan kami mudah-mudahan sehat terus Pak dan bisa Amin. kembali ke Sebatik lagi atau Iya. kami yang ke Tarakan. Iya, Sekali iya. lagi terima kasih banyak Sama-sama, Bapak iya. Samsudin Arfa ya, Pak, Iya, ya. iya. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari PKS. PKS. Iya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.